Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Galira Mahadi dengan NIM 81114211402 dari Rombel 8, mata kuliah Hukum Waris pada hari Rabu jam 7 pagi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kontrol manfaat. Nah, kebetulan di sini kontrol manfaatnya yaitu terkait dengan perkawinan kedua tanpa adanya perjanjian pernikahan terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Baik, di sini dalam permasalahannya latar belakangnya itu. Jadi dalam hukum perdata dikenal ada yang dinamakan perkawinan kedua dan seterusnya. Dapat dikatakan sebagai perkawinan kedua dan seterusnya jika di sini perlu digarisbawahi dalam perkawinan sebelumnya sudah terdapat anak dari perkawinan sebelumnya. Jadi misalnya kalau dalam perkawinan sebelumnya tidak ada anak, itu eh, belum dikatakan sebagai perkawinan kedua dan seterusnya. Sehingga dalam perkembangannya jika ada pernikahan kedua tanpa menimbul terkadang di sini tuh adanya pernikahan yang termasuk adalah pernikahan kedua menimbulkan permasalahan ketika adanya pembagian waris yang berhubungan dalam hal-hal pernikahan sebelumnya. Jadi berkaitan dengan apa yang dibawa pada pernikahan sebelumnya ke pernikahan kedua itu sehingga perlu adanya kontrol manfaat dalam hal tersebut. Nah, dari tadi ngomongin apa itu kontrol manfaat. Oke, kontrol manfaat itu apa sih sebenarnya? Jadi, kontrol manfaat itu merupakan sebuah kontrol yang dilakukan pada pernikahan kedua dan seterusnya yang bertujuan untuk, nah di sini harus digarisbawahi atau ditebali, yaitu melindungi hak ahli waris. Nah, di sini yang dilindungi yaitu anak dari pernikahan pertama atau anak tiri, supaya tetap mendapatkan haknya dan menjaga agar tidak menimbulkan kejomplangan pada pihak ayah tiri atau ibu tiri. Dan perlu digarisbawahi ya, ini perlu dicatat juga bahwa yang perlu dilakukan pengontrolan dalam konteks kontrol manfaat itu yaitu ayah atau ibu tiri. Jadi misalnya gini, ada X dan Y mempunyai anak R. Kemudian X dan Y ini bercerai. Kemudian menikah lagi dengan Z. Z memiliki anak A. Nah, di sini eh, Z ini perlu dilakukan kontrol manfaat supaya hak si R ini tetap ada. Mungkin supaya tidak bingung langsung saja ke contoh kasusnya ya. Baik, di sini sudah ada riwayat kehidupannya sebelumnya. Budi meninggal dunia. Setelah meninggal, Budi meninggalkan seorang istri yang bernama Rizka dan seorang anak dari perkawinan keduanya yang bernama Joko. Selain Joko, Budi juga memiliki anak yang bernama Mamat dari perkawinan pertamanya. Sebelumnya, Budi kawin dengan Rizka tanpa adanya perjanjian pernikahan terlebih dahulu, sehingga dengan adanya hal tersebut, timbul percampuran harta. Nah, pada perkawinannya di sini Budi membawa harta sebesar 20 juta rupiah, kemudian Rizka membawa harta sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian setelah Budi meninggal dunia, Budi meninggalkan harta sebanyak 90 juta rupiah. Oke, di sini skema atau bagan pewarisannya dapat dilihat ya. Di sini sudah saya kasih keterangan terkait perkawinan tanpa perjanjian kawin. Di sini Budi sebelumnya sudah melakukan perkawinan dengan X, itu perkawinan pertama di mana antara Budi dan X mempunyai anak yang bernama Mamat. Kemudian pada perkawinan keduanya di sini Budi menikah dengan Rizka dan mempunyai anak Joko. Oke, langsung saja ke bagian keterangannya. Nah, di sini keterangannya sudah eh, dibahas ya. Jadi untuk itu saya akan tekankan lagi bahwa kita akan membahas mengenai apa itu kontrol manfaat. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangan yang sudah saya tuliskan terkait contoh kasusnya, yaitu di sini ada harta bawaan Budi atau bisa disingkat HBB sebesar 20 juta yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada harta bawaan Rizka yaitu HBR sebesar 5 juta rupiah. Harta kedua ini karena ada pencampuran harta, mohon maaf sebelumnya ada pencampuran harta dan sehingga dapat di total sebanyak 25 juta. Nah, pada saat Budi meninggal, harta yang ditinggalkan sebesar 90 juta. Yang mana artinya di sini utung persatuannya atau UP yaitu sebesar 65. Kenapa demikian? Hal tersebut didapat dari 90 juta rupiah dikurangi 25 juta rupiah sehingga didapatkan 65 juta rupiah
Dan di sini HP-nya atau harta persatuan yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu sebesar 90 juta rupiah. Nah, di sini ada keterangan tambahan lainnya yaitu tidak ada rugi persatuan, kemudian harta cuma-cuma Budi juga tidak ada, harta cuma-cuma Rizka juga tidak ada. Dan karena tidak ada, saya tulis kosong, kosong, kosong semua. Selanjutnya, nah di sini untuk menjawab soal tadi, soal kasus tadi, beserta keterangannya. Di sini yang pertama, langkah pertama yaitu perlu dihitung harta si Budi dan harta si Rizka. Di sini harta si Budi atau disingkat HB ya. Cara menghitungnya itu HBB. HBB seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu harta bawaan Budi ditambah 1,5 UP untung persatuan ditambah HCB. Nah, sini kan HCB-nya karena tidak ada, jadi ditulis 0. HBB-nya berapa tadi? 20 juta. Ditambah setengah dari 60 juta rupiah ditambah 0. Jadi 20 juta ditambah 32,5 juta rupiah, jadi harta Budi sebesar 52 juta, 5 juta rupiah. Di sini cara menghitung harta Rizka juga sama. Di sini HBR plus 1,5 UP plus HCR. Di sini harta bawaan Rizka sebesar 5 juta rupiah, kemudian ditambahkan 1,5 UP. Nah, di sini UP-nya sebesar 65 juta rupiah, yaitu langsung saja 5 juta ditambah 32,5 juta sama dengan 37,5 juta rupiah. Oke, setelah kita mendapatkan harta si Budi dan harta si Rizka, di sini perlu kita bagi dua dulu ya untuk total dari harta setelah Budi meninggal yaitu 90 juta rupiah. Di sini kita bagi dua. Kenapa kita bagi dua? Karena harta 90 juta rupiah ini dimiliki oleh dua orang yang memiliki hak yaitu Budi dan Rizka. Karena dua kepemilikan harta ini dimiliki oleh dua orang ini yaitu Budi dan Rizka. Kita bagi dua yaitu Budi sebesar 45 juta dan Rizka 45 juta rupiah. Nah, kenapa dibagi dua? Tujuannya untuk dapat membagi harta warisan Budi kepada ahli-ahli warisnya. Yang ketiga di sini ya, ada yang pertama yaitu menghitung harta waris Budi atau HWB plus di sini. Yang meninggal saya kasih kode yaitu ini sesuai bagannya yaitu Budi plus ini artinya Budi yang telah meninggal. Oke, lanjut ke pembahasan yaitu ya, harta Budi yang seperti sudah kita ketahui yaitu 45 juta. Nah, di sini Budi memiliki 3 ahli waris yaitu Rizka, Mamat, dan Joko. Oleh karena itu, dapat ditulis, jadi karena ada 3, jadi cara menghitungnya yaitu 1/3 dikali dengan 45 juta, yaitu 15 juta rupiah. Sehingga nih, setelah kita menghitung ini dan mendapatkan hasil 15 juta itu, maka tiap ahli waris mendapatkan hak sebesar 15 juta rupiah. Oke, setelah jelas nih harta warisan yang diperoleh para ahli warisnya, kemudian yaitu kita harus menghitung bagian dari Rizka. Nah, kenapa kita menghitung bagian dari Rizka? Karena dalam konteks kasus ini kontrol manfaatnya yang kita lakukan adalah kontrol manfaat pada bagian Rizka. Oke. Di sini, Rizka memiliki dua sumber tanpa adanya kontrol manfaat, yaitu 45 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah, dengan total yaitu 60 juta rupiah. Kontrol manfaat Rizka itu dengan rumus caranya BR, yaitu bagian Rizka ditambah HR. Harta Rizka yaitu 60 juta rupiah dikurangi 37,5 juta rupiah sama dengan 22,5 juta rupiah. Di sini perlu dikasih keterangan ya teman-teman bahwa Rizka hanya boleh memiliki 1/4 harta milik Budi sebab tidak boleh lebih dan boleh sama dengan ahli warisnya. Jadi gini, hartanya itu tidak boleh lebih banyak dibandingkan ahli warisnya serta tapi boleh sama dengan ahli warisnya. Jadi intinya harus sama, tidak boleh lebih banyak daripada ahli-ahli warisnya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu kita menghitung lanjutannya ya. Di sini masih menghitung bagian Rizka. Karena tidak boleh lebih dari 1/4 ya, cara menghitungnya yaitu 1/4 dikali HB. Nah, HB-nya tadi berapa? Yaitu 52,5 juta rupiah. Di sini jadi 1/4 dikali 52,5 juta rupiah, yaitu mendapatkan hasil 13.125.000 rupiah. Nah, kelebihan manfaat Rizka perlu dihitung juga. Berarti di sini kontrol manfaatnya kita sudah mulai menghitung kontrol manfaatnya. Karena apa? Di sini ada kelebihan manfaat yang diperoleh dari Rizka. Cara menghitungnya seperti apa? Yaitu di sini pertama ada 22.500.000 rupiah didapatkan dari mana? Yaitu dari
menghitung kontrol manfaat dari Rizka dikurangi dengan 13.125.000 rupiah didapatkan dari mana? Dari hak Rizka yang tidak boleh melebihi dari 1/4 bagian warisan dari Budi, dan didapatkan yaitu total sebesar 9.375.000 rupiah. Nah, hasil kelebihan manfaat Rizka ini nih yang sebesar 9 juta sekian ini dibagi dua untuk Mamat dan Joko, yaitu 9.375.000 rupiah dibagi dua, yaitu mendapatkan hasil 4.687.500 rupiah. Oke, yang terakhir ya, di sini sehingga maka Mamat dan Joko akan mendapatkan, nah tadi kan sudah jelas ya bahwa Mamat dan Joko akan masing-masing mendapatkan 4 juta sekian tersebut. Sehingga dari harta awal warisan milik Mamat dan Joko yang merupakan ahli waris dari Budi, jadi 15 juta ditambah 4.687.500 rupiah ini. Nah, sehingga masing-masing dari mereka akan mendapatkan 19.687.500 rupiah. Nah, itu bagian untuk Mamat dan Joko setelah adanya kontrol manfaat kepada Rizka. Nah, kemudian berapa sih total yang didapatkan Rizka setelah adanya kontrol manfaat ini? Bagian terakhir, bagian yang diterima oleh Rizka menjadi cara menghitungnya yaitu 60 juta rupiah dikurangin dengan 9.375.000 rupiah, sehingga total yang didapatkan atau warisan yang diterima, hak yang diterima oleh Rizka yaitu sebesar 50 juta rupiah 625.000 rupiah. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat saya terkait apa itu kontrol manfaat dan beserta contoh kasusnya. Semoga dapat bermanfaat dalam pembelajaran ini. Semoga juga membantu pemahaman teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.